Nama besar Bang Ucu, atau Ucu Kambing, kembali mencuat di tanah Betawi. Jawara Betawi Tenabang ini kembali mencuat ke permukaan, karena Hercules sempat menghina dan menantang beberapa purnawirawan jenderal negeri ini. Nama besar Panglima Perang Betawi ini kembali muncul, karena dialah yang menjatuhkan Hercules di Tenabang. Ya, berkat kehebatan beliau maka kekuasaan putra Timor Leste, Hercules Rosario de Marsal, berakhir di Tenabang. Bang Ucu adalah seorang petarung serta jawara silat kelas kakap, merupakan sebutan yang melekat di dirinya yang memiliki tato, Kill of Tanah Abang, yang mencerminkan keberanian dirinya. Diceritakan oleh anak sulung Bang Ucu, Cato Badra Mandrawata alias Bang Catu. Ayahnya merupakan sosok petarung andal yang pernah berseteru Rosario de Marsal alias Hercules pada era tahun 1990-an. Menurut Catu, siapapun yang berkelahi dengan Bang Ucu akan lari kocar-kacir sebelum perang dimulai. Beliau dari tahun 70-an, dari masa mudanya umur 20-an udah mulai jadi jagoan, terang Catu. Keluar dari pesantren di Tebu Ireng, pergaulan anak muda zaman dulu, mabuk, minum akhirnya bersentuhan dengan preman-preman, penjahat-penjahat. Tapi Babe bisa menang, lanjutnya. Bahkan, ayahnya itu pernah dijuluki sebagai orang gila, sebab caranya membabat abis musuh itu benar-benar tiada tanding. Diketahui dari Catu, Bang Ucu menguasai ilmu silat setelah belajar dari legenda Betawi, Sabeni, kala masih berusia remaja. Bang Ucu memang hampir enggak pernah berkelahi satu lawan satu. Kalau berantem, pasti satu lawan sekampung. Sampai kadang-kadang, pulang bawa senjata tajam ke rumah sekarung, 2 karung, dikumpulin dari hasil itu perang. Karena mereka yang jadi lawannya pada kabur, cerita Bang Catu. Hercules dan para anak buahnya adalah salah satu kawanan yang berhasil didepak mundur oleh Bang Ucu, lantaran tindakannya yang meresahkan. Padahal, menurut Catu, Hercules merupakan sosok baru yang datang tanpa sungkem ke Betawi, di Tanah Abang dan mengklaim menguasai satu daerah di wilayah Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang mana sebenarnya, komando Tanah Abang berada di tangan Bang Ucu kala itu. Bang Ucu orangnya legowo, siapapun diterima di Tanah Abang. Kalau belum terlalu mengkhawatirkan beliau diam, jelas Bang Catu. Tetapi lama-kelamaan, Hercules bersama anak buahnya sangat meresahkan warga Tanah Abang. Supaya aman, damai, nyaman, terpaksa akhirnya Hercules diusir pergi. Lanjutnya, Bang Catu mengungkap, kala itu ada satu perang besar yang dikomandoi oleh Bang Ucu, lantaran anak buah Hercules berniat membakar wilayah Jati Baru, Tanah Abang. Perang terjadi cukup panas, hingga membuat puluhan anak buah Hercules meregang nyawa. Namun, Bang Ucu sempat menyelamatkan Hercules dari lautan manusia itu hingga kini menjadi kawan baik. Sebelum kerusuhan 1998, isu yang benar itu wilayah Jati Baru mau dibakar sama grupnya Hercules. Tapi alhamdulillah, Hercules dirangkul oleh Babeh. Jadi selamat, kenang Bang Catu. Bang Catu membenarkan jika Hercules sebenarnya orang yang baik. Hanya saja para anak buahnya yang kerap melakukan pemalakan, pembunuhan, dan tindakan keji lainnya. Bang Hercules itu enggak pernah datang melapor ke Bang Ucu. Tiba-tiba nunjukin diri salah satu wilayah, namanya Bongkaran. Dia mengklaim kalau itu wilayahnya. Kata Bang Catu, sebenarnya enggak apa-apa, enggak lapor juga. Tapi setelah meresahkan baru ada tindakan. Lanjutnya, karena aksi heroik tersebutlah nama Bang Ucu sebagai legenda jawara Betawi mulai muncul. Dia mulai melahirkan dan membina tokoh-tokoh di wilayah Tanah Abang, hingga menyentuh panggung pemerintahan. Haji Lulung juga termasuk binaannya. Cuma Babe nggak mau terikat orangnya. Babe menolak ketika ditawari masuk ke pemerintahan. Haji Lulunglah yang naik diangkat dari pemerintahan, ujar dia. Saking kuatnya sebagai sosok yang masyhur di Tanah Betawi, sejumlah menteri di kabinet Soeharto kala itu kerap datang ke rumahnya untuk menawari Bang Ucu jabatan. Kendati begitu, Bang Ucu menolak. Mereka pun akhirnya membuat Yayasan Generasi Muda Pembangunan Pancasila, dan Bang Ucu sebagai ketuanya. Bang Catu berharap, jasa sang ayah yang pernah mendamaikan Tanah Abang, hingga membuat aksi premanisme tunduk kepadanya,
bisa diketahui pula oleh para generasi muda. Ya, perhatian aja buat masyarakat generasi muda, terutama generasi muda Betawi, bahwa sejarah itu penting untuk dipelajari, pungkas Bang Catu.